Dalam dunia kepemimpinan, ada namanya Great Man Theory atau teori manusia besar. Menurut teori ini, pemimpin itu tidak bisa diciptakan, pemimpin itu tidak bisa dibentuk, ia hanya bisa dilahirkan. Karena itulah kemudian yang bisa menjadi raja adalah anak atau keturunan atau keluarga besar dari seorang raja. Yang bisa menjadi seorang pemimpin, yang bisa menjadi seorang kaisar adalah anak, keturunan, atau keluarga besar dari pemimpin atau kaisar tersebut. Begitu. Nah, teori ini tidak hanya diyakini oleh mereka, keluarga besar raja, keluarga besar kaisar, atau keluarga besar pemimpin, tapi juga diyakini oleh masyarakat yang hidup pada saat itu. Sehingga masyarakat pada saat itu, pada zaman itu, tidak juga bermimpi, tidak juga menjadi masyarakat atau individu yang bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, menjadi seorang kaisar. Kenapa? Karena mereka tahu diri, ya. Jadi mereka tidak neko-neko, mereka memahami, meyakini bahwa yang bisa dan berhak untuk menjadi seorang raja adalah anak atau keturunan dari raja. Nah, tetapi teori ini tidak maksudnya setelah teori ini muncul, maka muncul lagi teori yang kedua, yaitu disebut dengan teori sifat pemimpin, ya trait teori, teori sifat pemimpin. Nah, teori yang kedua ini bisa dikatakan meruntuhkan teori yang pertama. Kalau teori yang pertama ini pemimpin itu dilahirkan, maka teori yang kedua ini pemimpin itu bisa dibentuk. Jadi siapa saja bisa menjadi seorang pemimpin asal dia punya sifat sebagai seorang pemimpin, asal dia punya karakter sebagai seorang pemimpin. Nah, sifat di sini tidak hanya sifat yang sifatnya dia punya kemampuan leadership, dia punya kemampuan berkomunikasi, dia punya kemampuan untuk mendengar, negosiasi, dan lain sebagainya. Tetapi juga mereka yang punya kemampuan secara physically, misalnya badannya tinggi, badannya besar, wajahnya tampan, suaranya berwibawa, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang jelas teori yang kedua ini memunculkan atau memberikan peluang bagi siapa saja, ya. Jadi kalau teori yang pertama tadi hanya memberikan peluang atau ruang ya bagi orang-orang tertentu untuk jadi seorang pemimpin, tapi teori yang kedua ini memberikan ruang yang besar kepada siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin asal dia punya sifat sebagai seorang pemimpin. Nah, sifat itu bisa dilatih, sifat itu bisa dibentuk, sifat itu bisa dipersiapkan. Karena itulah kemudian anak raja atau bukan, anak kaisar atau bukan, keluarga besar dari seorang pemimpin atau bukan, dia punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Hanya saja memang kalau dia merupakan keluarga besar dari seorang pemimpin, keluarga besar dari seorang raja, keluarga besar dari seorang kaisar, dia punya kesempatan yang saya kira lebih besar ya untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia berada pada situasi di mana dia bisa melihat secara langsung ya bagaimana seorang raja mengambil keputusan misalnya, bagaimana raja memimpin rapat, bagaimana raja berkomunikasi, bagaimana raja memerintah. Nah, dia berada pada situasi di mana dia bisa melatih ya dengan situasi itu dia bisa melatih dirinya sehingga dia punya suatu saat nanti punya sifat, punya karakter sebagai seorang pemimpin. Terima kasih.